Shalom, selamat pagi jemaat. Selamat datang di ibadah online Gereja Kristus di Indonesia, Jemaat Depok dan Bogor. Kita akan memuji Tuhan kita bersama-sama. Saya persilakan kita untuk ambil posisi kita masing-masing. Kita akan angkat pujian untuk Tuhan kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mengangkat puji-pujian, kita mau bermazmur untuk Tuhan kita. Saya akan baca dari Mazmur 26 ayat yang pertama. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian bersama-sama. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. See you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Put out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. 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 Amin. Oke, selamat pagi semua. Sangat bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam ibadah online. Dan kita mau memulai ibadah kita sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kalau kami boleh kembali berkumpul untuk kita bisa beribadah, memuji, memuliakan Kau, belajar lagi Tuhan dari firman. Kami tahu Tuhan di masa-masa seperti ini tidak mudah bagi kami untuk bisa melewati setiap dampak dari corona ini Tuhan. Tapi kami bersyukur bahwa sebagai satu jemaat kita bisa terus menyembah Engkau Tuhan dan bahkan terus mau belajar setiap kebenaran dari firman-Mu. Bantu agar firman yang disampaikan bisa mengubahkan hati kami, bisa membuat kami punya damai sejahtera dan bahkan boleh Tuhan melihat setiap hal Tuhan adalah rancangan terbaik dari Engkau. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu serta ibadah hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kami bersyukur hari ini kita bisa sama-sama beribadah dan saya mau ucapkan terima kasih kepada song ministry kita, apresiasi kepada mereka yang mempersiapkan lagu dan juga bernyanyi, membawa pujian untuk kita. Dan juga saya juga apresiasi kepada yang menyiapkan multimedia semua di sini untuk kita bisa beribadah online pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar menyambung dari khotbah dari Pendeta John, yaitu tentang hati yang melayani di minggu lalu. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama, sama dengan tema yang sama, yaitu Jesus the Servant, tapi
berupa pengorbanan. Kita akan belajar dari apa yang Yesus korbankan sebagai seorang hamba. Dan tema besar dari kita di bulan Mei ini adalah devoted to one master. Bagaimana kita bertekun di dalam hati kita, di dalam hidup kita kepada satu Tuhan. Saya tahu ini nggak mudah, tetapi kita mau sama-sama belajar bagaimana seorang Yesus menjadi hamba dan dia mau mengorbankan segalanya untuk dia bisa melayani satu dengan yang lain. Dan kita akan belajar dari buku Markus, ya. Kita tahu Markus dibagi 3. Yang pertama adalah openingnya atau pembukanya, dan bagaimana Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk Yesus. Yang kedua adalah the servant at work, bagaimana Yesus sebagai hamba dia memulai pelayanannya. Itulah yang dibahas di minggu lalu oleh Pendeta John, bagaimana dia melayani orang yang sakit, dia melayani orang yang kesusahan. Dia juga mengencourage, menyemangati orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan bahkan di bagian ketiga, the servant rejected, inilah bagian Yesus juga mengalami banyak cobaan. Dia harus mengalami pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Dia juga harus melayani orang-orang yang bahkan menentang dia. Tetapi itulah hati Yesus untuk semua orang. Dan hari ini kita akan belajar menyambung yang minggu lalu dari Pendeta John, hati hamba yang melayani. Ya, saya review sejenak untuk kita bisa refresh bagaimana kita belajar di minggu lalu, yaitu memberitakan Injil. Sebagai hamba dia memberitakan Injil kemanapun dia berada. Yang kedua adalah mengajarkan firman Tuhan. Dimanapun dia berada, dia akan selalu mengajarkan firman. Yang ketiga, menyembuhkan yang sakit dan memberi yang kekurangan. Dan hari ini kita akan melanjutkan dari Markus 10 ayat 45 sebagai ayat dasar, sebagai satu hal yang kita akan belajar sama-sama pada pagi hari ini. Dikatakan di Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita tahu sebagai seorang hamba di buku Markus, ini adalah satu hal yang menarik. Kenapa? Karena dia bukan hanya melayani, tapi juga memberikan seluruhnya dari hidupnya untuk bisa dibagikan bagi orang banyak. Apa yang Yesus korbankan yang kita mau belajar pada pagi hari ini? Untuk kita semua, untuk bersama-sama kita bisa meneladani apa yang Yesus lakukan. Mari kita buka Alkitab kita. Di Markus 6 ayat 31 sampai 34. Saya akan bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yang pertama yang Yesus korbankan ketika dia menjadi seorang hamba adalah kenyamanan. Tidak mudah bagi Yesus. Kalau kita lihat dari setiap perjalanan Yesus, kondisinya adalah kondisi yang tidak nyaman. Bagaimana dia harus berjalan di setiap tempat. Bahkan dia harus meninggalkan rasa yang dia ingin lakukan untuk dia bisa melayani satu dengan yang lain. Dikatakan di Markus 6 ini, dia sampai tidak punya waktu untuk bisa beristirahat. Ketika kita tahu di Markus 6 ini, di ayat sebelumnya dari perikop ini adalah bagaimana Yohanes Pembaptis itu mati. Ya, ini dalam kondisi yang berduka, dalam kondisi yang tidak mudah, ya. Tapi dan bahkan juga dia mengajak murid-muridnya juga untuk bisa sejenak beristirahat di tempat yang sunyi. Tetapi ketika di tempat sunyi dia pergi bersama murid-muridnya, ada sejumlah orang banyak datang meminta untuk ada kesembuhan, ada pengajaran. Dan inilah yang dialami oleh Yesus. Bagaimana dia bisa meninggalkan kenyamanannya hanya untuk bisa melayani. Hanya untuk bisa firman Tuhan bisa didengar oleh semua orang saat itu. Ini satu hal yang menarik sebagai murid Yesus. Kenyamanan adalah satu hal yang menjadi momok menakutkan bagi kita, murid Yesus. Kenyamanan bisa membuat kita tidak bertumbuh.
Kenyamanan bisa membuat kita diam di tempat dan tidak melakukan apa-apa. Bahkan dari kenyamanan membuat kita tidak menjadi seorang hamba, tapi menjadi seorang tuan. Yesus mengajarkan, kalau kita mau menjadi seorang hamba, kita harus berkorban, yaitu kenyamanan. Kenyamanan diri kita. Ini contoh beberapa yang Yesus juga lakukan, bagaimana dia tidak nyaman ketika dia melakukan perjalanannya. Yang pertama adalah dia bahkan tidak sempat makan. Itu ada di Markus 3, 26, 31. Selalu banyak yang datang bertemu Yesus. Ya, jadi ketika dia mau istirahat sejenak, pergi ke tempat tertentu, dia selalu dikerumuni oleh banyak orang. Maka kalau kita baca, kata-katanya ini bukan sedikit. Berbondong-bondong, berduyun-duyun, bahkan semua orang banyak ketika dia datang ke tempat selalu ramai. Tidak pernah sepi. Dan bahkan ada masa di mana sangat penuh dan tidak dapat tempat lagi. Dia meninggalkan kenyamanan untuk, udah pergi aja. Dia mau terus melayani. Bahkan dia berkeliling desa ke desa. Hanya untuk mengajar. Di Markus 6, ayat 6. Bagaimana dia seharusnya bisa duduk santai. Tapi dia terus melayani, terus melayani. Bahkan bukan hanya itu. Dia juga dicari kesalahannya. Kalau kita baca di Markus 12, 13. 18, 28, ketika dia bertemu dengan orang religius, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, Herodians. Yesus dicari kesalahannya. Dan ini suatu hal yang gak mudah. Kebayang gak kalau kita berada di posisi itu? Kita dicari-cari kesalahannya. Kita terus diusik kesalahan kita. Padahal kita gak salah. Bahkan terus-menerus pertanyaan-pertanyaan. Bahkan semua godaan-godaan terus disampaikan kepada Yesus untuk dia salah. Tetapi menariknya adalah Yesus selalu bisa menjawab itu. Di dalam kondisi yang tidak nyaman, Yesus membuktikan bahwa dia tetap seorang hamba. Dia tidak berubah menjadi tuan, mengkontrol semuanya. Dia tidak mengubah menjadi bos yang dia bisa perintahkan murid-muridnya dan bahkan sekitarnya. Tapi dia duduk bersama-sama, makan bersama-sama, berjalan bersama-sama dengan murid-murid dan bahkan orang yang datang mengikuti dia. Ini suatu hal yang menarik tentang kenyamanan. Kalau saya tanya kepada kita pada hari ini, apakah kita masih sulit meninggalkan zona nyaman kita? Atau apa zona nyaman kita yang membuat kita bisa kesulitan mengikuti Tuhan, menjadikan diri kita sebagai hamba? Apa zona nyaman kita yang kita belum mau tinggalkan? Kita bisa tulis, kita bisa list. Dan ini satu hal yang kita perlu sama-sama melihat, sama-sama belajar, bahkan sama-sama bertobat. Untuk kita tidak terus tinggal di dalam kenyamanan, tidak tinggal di dalam dunia yang kita hanya mau saja, tetapi kita mau sama-sama menjadi hamba satu dengan yang lain. Mengorbankan kenyamanan, mengorbankan hal-hal yang kita merasa ini sudah oke. Itu tidak mudah. Tapi kita lihat tadi dari poin-poin yang disampaikan, Yesus tidak sama sekali mengambil kenyamanan dia, posisi dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia terus melayani. Sebagai seorang Kristen, kita bisa salah motivasi dalam mengikut Tuhan. Tidak salah kalau kita hanya ingin berdoa meminta berkat. Kita berdoa untuk punya kasih, punya persahabatan, punya damai sejahtera. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa bukan itulah yang paling utama. Maka di buku Markus, seluruh keseluruhan buku Markus, poin paling utamanya ada di Markus 10:45. Dia datang untuk melayani dan mengorbankan dirinya. Itulah yang dia lakukan. Sebagai seorang Kristen, apakah kita masih salah motivasi dalam mengikut Tuhan? Kita hanya mau yang enak aja. Kita hanya mau yang nyaman bagi kita. Dan bahkan ketika dapat tantangan, dapat bimbingan, kita menolak. Bahkan kita berontak dan kita nggak mau ikut kebenaran. Ketika kenyamanan coba diusik, kita mencoba berbagai cara supaya tetap nyaman. Apakah itu yang Tuhan ajarkan? Tidak. Yang Tuhan ajarkan adalah bagaimana kita menjadi seorang hamba.
Kita menjadi seorang yang terus melayani, bahkan meninggalkan kenyamanan untuk satu dengan yang lain. Apakah kita masih kesulitan di area ini? Dan apakah kita mau dibantu? Apakah kita mau sama-sama berjuang untuk melepaskan atau meninggalkan zona nyaman kita? Kalau kita terus dalam zona nyaman, tidak ada pertumbuhan. Kalau kita di zona nyaman terus, tidak ada buah yang akan dihasilkan. Buah roh atau bahkan buah jiwa, tidak ada yang dihasilkan. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita melalui teladannya bahwa bisa kita menjadi hamba yang setia. Asal kita mau meninggalkan, mengorbankan kenyamanan dari kita. Apakah kita masih menyangkal diri setiap hari? Memikul salib setiap hari? Bahkan melepaskan segala sesuatu setiap hari? Atau ada area dalam hidup kita tidak mau menyangkal diri. Kita nggak mau memikul salib. Dan ada bagian yang kita tidak mau lepaskan untuk mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mengajak kita untuk menjadi hamba yang setia seperti Yesus. Yaitu dia mengorbankan kenyamanannya. Ketika kita menjadi murid, saya masih ingat ketika saya menjadi murid pertama kali, saya orang yang pendiam. Saya tidak suka bergaul atau bahkan lebih suka sendiri. Tetapi ketika saya menjadi murid, diubahkan pola pikirnya, diubahkan hati saya untuk merespon. Saya diminta untuk bisa kenalan satu dengan yang lain. Ketika beribadah, saya fellowship, saya hak, kemudian saya bisa tanya kabar, saya bisa kenalan satu dengan yang lain. Bagi saya awal-awal tuh nggak gampang. Bagi saya awal-awal tuh kayak, ini ngapain? Tetapi ketika firman dikatakan untuk bisa menjadi seorang hamba, maka ini adalah bagian yang menarik untuk kita bisa bertumbuh di area yang kita merasa nyaman. Dan inilah bagian kita untuk kita bisa bertumbuh, yaitu meninggalkan kenyamanan. Saya akhirnya datang ke setiap orang. Saya datang ke kursi demi kursi untuk bisa bersalaman, untuk bisa menyapa satu dengan yang lain. Kenapa? Bukan karena saya mau lakukan yang seperti apa, tapi karena saya mau mengasihi Tuhan dan saya mau belajar menjadi seorang hamba. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama, tapi saya yakin bahwa kita bisa melewatinya. Itu yang pertama, kenyamanan. Kita harus bisa mengorbankan kenyamanan untuk bisa menjadi seorang hamba. Yang kedua adalah kepentingan. Di Markus 3 ayat 21 dikatakan, waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Di Markus 6, 3-4. Bukankah ia ini tukang kayu? Ini ketika Yesus datang ke Nazaret, ya, ke tempat dia berasal. Saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Kita bersyukur bisa belajar dari Yesus, yaitu adalah tentang bagaimana mengorbankan kepentingannya. Dia bisa melakukan banyak hal, tapi untuk kepentingan Kristus saja, untuk kepentingan Bapaknya saja, dia lakukan itu. Dan inilah satu hal yang menarik. Bahkan bukan hanya itu, dia diragukan juga kuasanya. Di Markus 3, 22, 11, dan 28. Menghadapi politik, tradisi, pertanyaan-pertanyaan yang menjebak dari orang-orang penting dan orang-orang religius. Bahkan dia tinggalkan semua, tadi kita lihat kenyamanannya, kepentingan dirinya, hanya untuk bisa menyelamatkan umat manusia. Kalau kita melihat di sini, sebagai seorang hamba, apakah kita masih punya kepentingan diri kita sendiri? Apakah kita masih terfokus kepada diri kita sendiri? Atau kita mau belajar seperti Yesus? Sebagai seorang hamba, dia meninggalkan kepentingannya. Bahkan dikatakan tadi oleh keluarganya, kamu kayak sudah gila, sudah tidak waras lagi. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia terus mengabarkan Injil, dia terus melayani orang. Karena dia tahu bahwa ini adalah untuk kepentingan Bapa di sorga. Dia meninggalkan segalanya untuk kepentingan Bapa di sorga. Saya mau tanya kepada kita hari ini, apakah kita masih mengerjakan kepentingan Tuhan?
Atau kita lebih sibuk dengan kepentingan kita sendiri. Sampai kita lupa bahwa kita juga adalah seorang hamba. Dan kita mau belajar dari Yesus itu sendiri. Bagaimana setiap kepentingannya selalu dilandasi, selalu terfokus kepada Bapa di sorga. Untuk melayani orang, membantu orang yang sakit, membantu orang yang berkekurangan, mengajarkan kebenaran kepada orang-orang yang religius. Gak gampang. Karena tadi kita lihat dia harus mengalami banyak jebakan-jebakan dalam pertanyaan. Dia harus bahkan mau diasingkan, ditangkap, dibunuh. Tetapi itu tidak menghentikannya. Karena bagi dia kepentingannya adalah bagaimana firman bisa disampaikan. Itu tentang kepentingan. Apalagi, coba kita cek jadwal kita. Apakah sebagai seorang hamba, kita mempunyai kepentingan-kepentingan, juga ada kepentingan Tuhannya. Atau semua jadwal kita sebagai seorang hamba Kristus, kita diisi dengan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. Dari pagi sampai malam, semuanya tentang kepentingan kita. Atau kita mau sisipkan, dan kita mau sama-sama belajar untuk punya atau mengisi kepentingan dari Kristus. Membantu orang. Apakah kita masih melayani orang atau dengan yang lain? Apakah kita masih menyampaikan Injil hari ini? Atau di dalam hidup kita, dari pagi sampai malam, hanya tentang urusan kita. Urusan perut, makan, minum, kerja mungkin. Tapi tidak ada satupun yang kita lakukan untuk orang lain. Untuk mengabarkan kabar baik. Bahkan untuk melayani satu dengan yang lain. Ini adalah masa yang sangat penting, di masa-masa corona. Kita bisa mempraktekkan diri kita sebagai hamba. Di dalam kepentingan kita bisa melayani satu dengan yang lain. Kita tahu nggak gampang, ada yang mungkin kesulitan dalam ekonomi, ada yang kesulitan dalam kebutuhan. Apakah kita mau meninggalkan kepentingan-kepentingan kita? Juga kita selipkan kepentingan-kepentingan satu dengan yang lain. Kepentingan dari firman. Atau semuanya berisi tentang kita saja. Kita bersyukur firman dan teladan dari Yesus memberikan satu pelajaran pada kita. Untuk kita bisa meninggalkan kepentingan diri sendiri untuk bisa melayani orang lain. Bahkan bukan hanya sampai situ. Yang berikutnya juga adalah bagaimana bukan hanya kepentingan diri sendiri, tetapi Yesus di poin yang ketiga juga bisa mengorbankan keselamatan dirinya. Keselamatan dirinya sendiri, nyawanya yang dia berikan, yang dia korbankan untuk kita semua. Di Markus 14:36 dikatakan, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambil cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Markus 15:37, berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Dalam setiap hidup Yesus, ketika dia mencontohkan sebagai hamba, dia tidak tanggung-tanggung. Dia bahkan menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya untuk bisa melayani. Dan bahkan untuk bisa membantu setiap orang. Dia tidak peduli dengan diri dia. Yang penting adalah dia mau setiap orang bisa diselamatkan. Apakah kita juga mau belajar hal yang sama? Mungkin kita bukan dalam konteks kita mati dan sekarang atau kita disalib. Bukan. Yang paling simpel yang kita juga bisa lakukan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah apa kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Apa kita mau menyerahkan hidup kita untuk Tuhan seutuhnya. Kita tahu ini nggak gampang, tapi apakah kita mau benar-benar mengabdi kepada Tuhan, yaitu Tuhan itu sendiri? Atau kita masih terus sibuk dengan diri sendiri, terus sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu dilakukan, dan kita melupakan ada satu hal yang menarik untuk kita bisa membantu satu sama lain. Bahkan kalau kita lihat juga dalam Yesus
bisa menyerahkan dirinya untuk keselamatan semua orang. Dikatakan, ahli Taurat ingin menangkap dan membinasakan dia. Yesus bahkan mengetahui dirinya akan menderita, tapi dia tetap lakukan, dia tetap jalankan. Hanya untuk kita. Hanya untuk bisa melayani kita. Bukan Yesus tidak membela diri di hadapan Pilatus. Bahkan Yesus menderita hingga mati. Apa hal yang belum kita berikan kepada Tuhan seluruhnya? Mungkin pikiran kita masih kita fokuskan kepada pemikiran-pemikiran dunia atau mindset-mindset yang sudah terbangun selama bertahun-tahun. Atau pengalaman kita jauh lebih penting. Atau pembuktian diri kita. Mungkin ada kesombongan dalam diri kita. Atau kita lagi terfokus kepada ekonomi, jabatan hidup kita. Atau pengalaman hidup kita. Mari kita sama-sama belajar dari Yesus. Bagaimana dia tidak mementingkan dirinya, keselamatan dirinya, tapi untuk keselamatan semua orang, bahkan termasuk kita juga. Jemaat, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita belajar untuk menjadi seorang hamba. Hamba yang mau berkorban. Hamba yang mau terus menyerahkan seluruh hidup kita untuk mengabdi kepada Tuhan. 3 poin kita pada pagi hari ini yang kita mau belajar. Pengorbanan Yesus sebagai hamba. Kenyamanan, dia tinggalkan kenyamanan, kepentingan, terfokus kepada tujuan yang paling besar dan terbesar, yaitu menyelamatkan semua orang. Bahkan dia tidak peduli keselamatan dirinya. Dia korbankan dirinya hanya untuk bisa menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita terus punya hati yang benar untuk menjadi seorang hamba yang rela berkorban untuk kepentingan Kristus, satu dengan yang lain, dan tubuh Kristus. Itu saja, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur bahwa kami boleh belajar untuk punya hidup yang kita mau korbankan diri kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan bantu kami, Tuhan. Mungkin di dalam area kami masih tertinggal kenyamanan yang kami belum bisa lepaskan. Mungkin ada kepentingan diri kami, Tuhan, yang kami masih terus berkutat di sana. Mungkin dosa juga ada di sana, Tuhan. Dan bahkan juga, Tuhan, ada bagian diri kami tidak bisa melepaskan diri dari segala sesuatu. Kami masih fokus kepada diri kami sendiri. Tuhan, ampuni kami ketika kami masih menjadi pribadi yang egois, menjadi pribadi yang tidak mau berkorban, dan bahkan menjadi tuan, bukan menjadi hamba. Bantu kami menjadi hamba yang benar, hamba yang setia, dan ikut kepada rancangan Engkau. Terima kasih Bapak, bantu kami untuk kami terus bisa bertahan dan bahkan juga berjuang di tengah kondisi corona seperti ini. Kami berdoa untuk bangsa kami yang kami cintai, bahkan untuk semua jemaat dalam kondisi sehat, dan bahkan juga boleh terus semangat bisa menyembah dan melayani Engkau. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Daniel yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi, Denganmu Tuhan. Dengan bertepuk tangan kita akan angkat pujian ini. Katakan bahwa kita tak pernah ragu akan janji setia Tuhan di dalam hidup kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus, Yesus. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada saudara dan saudari sekalian. Saya persilakan kita untuk melanjutkan ibadah kita, untuk mengambil komuni dan berfellowship di grup Zoom kita masing-masing. Selamat pagi, terima kasih. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. See you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted